Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 8 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Barang siapa bertahan sampai kesudahannya, maka ia akan selamat. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menyerahkan dirimu kepada manusia dan menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra Manusia. Semoga hidup kami memancarkan syukur kepada Dia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anak-anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mengikuti Tuhan Yesus merupakan satu kebahagiaan bagi kita. Namun bukan berarti kita tidak akan mengalami tantangan, godaan, dan cobaan di dalam proses mengikuti perjalanan hidupnya. Yang meneguhkan adalah bagi kita ini berharga di hadapan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Ia memberi kasih karunia bagi para murid
untuk menyembuhkan dan mengusir setan-setan. Ia juga memberi mereka suatu rencana untuk mengorganisir pelayanan, mengatur pelayanan, menata pelayanan, sehingga pewartaan itu memiliki daya guna kehidupan kasih karunia yang bersumber dari Tuhan. Demikian juga bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kedegilan orang-orang Sodom dan Gomora masih bisa diterima, ditolerir. Namun kedegilan para murid Yesus sulit ditolerir karena itu tanggungan dosa mereka lebih besar daripada dosa-dosa yang harus dipikul oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Saudara-saudariku yang terkasih, tetap saja dan sudah barang tentu pasti Yesus akan menyelamatkan domba-dombanya. Meskipun murid-muridnya mengalami cobaan, teguran, peringatan, tantangan kehidupan, bahkan nyawa terancam. Para murid yang sudah dibina oleh Yesus selama kurang lebih 3 tahun tidak memahami teguran dan peringatan-peringatan dari Yesus. Itulah yang menyebabkan apa yang mereka lakukan tidak bisa ditolerir. Demikian juga dengan kita. Kita dididik oleh Yesus di dalam gerejanya. Maka taat setialah mengikutinya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang-orang beriman kita diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Jaminan keselamatan menjadi kekuatan kita. Yesus mengutus kita dengan jaminan keselamatan dan kesetiaan mendampingi kita bagaikan gembala menjaga domba-dombanya. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa bahagianya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yesus menjaga kita, membimbing kita, mendidik kita, bahkan Ia melindungi kita dengan Roh-Nya sendiri, Roh Kudus, yang membuat kita mampu untuk mewartakan sabda Tuhan, yang membuat kita mampu berdoa, yang membuat kita mampu bersyukur, sehingga kita hidup dengan lebih bijaksana. Saudara-saudari, hendaklah kita rendah hati menjadi satu kawanan dan satu sama lain saling melayani. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber damai sejahtera, bila kami mematuhi sabda-Mu, dunia akan mengalami damai sejahtera. Kami mohon, jadikanlah kami saksi warta gembira dalam segala tingkah laku kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.